Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah pada sore hari ini ya kita bisa melaksanakan UTS ya, ujian tengah semester secara lisan mata kuliah Etika Bisnis Islam kelas B ya. Baik, mekanismenya kurang lebih sama seperti semester sebelumnya. Mungkin kalian pernah ikut UAS lisan ya. Mekanismenya persis sama, hanya saja ini yang membedakan adalah mata kuliahnya seperti itu ya. Baik, jadi nanti ada satu soal untuk masing-masing mahasiswa dan ada jangka waktunya kurang lebih selama 2 menit seperti itu ya. Baik, Bapak akan panggil sesuai dengan absensi atau jika ada yang mau duluan, Bapak persilahkan, silakan. Ada yang mau duluan? Sesuai absensi aja, Pak. Sesuai absensi, oke baik. Baik, yang pertama ini Muhammad Diki Wahyudi, ini nggak ada ya. Kemudian Faizul Ikrom, ini juga nggak ada. Nur Salimah, ada? Hadir, Pak. Oke, Nur Salimah. Oke, baik. Nur Salimah sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Baik, yang lain mohon tenang dulu ya, yang lainnya. Oke, baik. Nur Salimah inilah dia soalnya. Mengapa maizir dilarang dalam bisnis Islam? Baik. Jadi maizir ini dilarang dalam Islam dikarenakan maizir ini dia menguntungkan satu pihak aja, jadi dia itu tidak menguntungkan pihak lain, sedangkan dalam Islam itu diwajibkan harus saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya itu seperti perjudian, Pak. Jadi dia itu transaksinya itu tidak menentu, jadi hanya satu aja yang untung dan yang lainnya tidak. Di dalam Islam itu dilarang kalau satu orang aja yang harus untung, jadi harus saling menguntungkan, Pak. Begitu. Mau ditambahkan, silakan, masih ada waktunya. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nur Salimah. Selanjutnya, Nur Laili Anjani, ada? Udah nikah, Pak. Sudah nikah? Oke, nggak lanjut kuliah dia? Katanya iya. Oke, selanjutnya Muhammad Haji Zamzami, ada? Hadir Pak, ada. Oke, baik. Oke Pak. Muhammad Haji Zamzami, sudah siap? Ya Pak, sudah Pak. Oke, baik. Inilah dia soalnya. Gak ada. Oh ya. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengapa SPK Surat Perjanjian Kerja penting bagi seorang karyawan. Nah, SPK sendiri atau Surat Perjanjian Kerja ini merupakan suatu bentuk kerjasama atau komitmen karyawan kepada perusahaan tersebut, yakni untuk menunjang, ini juga berpotensi menunjang benefit atau menunjang kinerja dari karyawan itu sendiri, di mana surat perjanjian kerja itu diantaranya biasanya berisi poin-poin tentang asuransi atau kontrak kerja dan hal-hal yang pemulihan atau syarat-syarat dalam bekerja, syarat-syarat dalam bekerja terhadap perusahaan tersebut. Nah, apabila tidak ada surat perjanjian kerja ini, maka perusahaan itu wajib dipertanyakan, karena pertanggungjawaban dari perusahaan itu terlihat pada bentuk atau poin-poin daripada surat perjanjian kerja itu sendiri. Oke. Mau ditambahkan? Silakan, masih ada waktu. Oke Pak, surat perjanjian kerja juga sebagai contoh Bapak saya, di mana di surat perjanjian kerja itu
tertulis juga perincian-perincian, baik itu jumlah gaji, pekerjaan sebagai apa, dan sejauh mana, dan mungkin ada yang kontrak per musim atau kontrak per tahun dan per bulan dan lain sebagainya. Di sana ditentukan sebagai bentuk perincian daripada kejelasan perusahaan itu sendiri. Oke, mungkin segitu Pak dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Haji Zamzami. Selanjutnya Argian Hasari. Ada? Argian Hasari. Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Selanjutnya Sinta Arsi Julianti. Ya, Pak. Oke. Sinta Arsi sudah siap? Sudah siap, Pak. Baik, inilah dia soalnya. Sistem kerja 996 ini sangat baik untuk perusahaan. Sistem 996 ini dia kerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam, dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan hari Minggu itu mereka libur. Jadi jam 9 itu sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan jika lebih berarti itu termasuk dalam lembur, gitu, Pak. Sistem ini diterapkan di Cina, Pak. Di Cina mana? Khususnya itu di Tiongkok, Pak. Apakah Jackie Chan juga menerapkan sistem kerja seperti ini? Apa, Pak? Jadi baik atau buruk nih? Baik, Pak. Karena sistemnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan lebih dari jam 9 malam itu dia termasuk lembur, Pak. Jadi menurut saya baik, Pak. Oke, kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Nggak capek itu kerja lama banget tuh. Terima kasih. Selanjutnya Lita Lestari, ada? Lita Lestari, ada? Oke, Lita Lestari, sudah siap? Bisa agak kerasan suaranya? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Lita Lestari, inilah dia soalnya. Seperti apa penerapan etika bisnis dalam divisi produksi? Divisi produksi seperti janji, Pak, tentang kualitas dan kuantitas barang, seperti jadwal pengiriman barang. Divisi produksi itu kayak gimana sih? Divisi produksi itu kayak gimana sih? Seperti memproduksi barang, Pak, suatu bagian
suatu bagian yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan di perusahaan, Pak. Dalam produk itu sendiri, seperti ada janji kebersihan, riset, dan pengembangan. Janji apa? Janji seperti kualitas dan kuantitas barang, jadwal tentang pengiriman barang. Oke, baik. Samar-samar ada suara temannya tadi itu ya. Oke, baik. Terima kasih Lita Lestari. Selanjutnya Prawira Bentara. Ada? Ada, Pak. Prawira Bentara, sudah siap? Ya, Pak. Baik, inilah dia soalnya. Ya, Pak. Dari mana kita mengetahui budaya organisasi perusahaan? Dari kebiasaan perusahaan tersebut, Pak. Dari mana kita mengetahui budaya dari visi misi perusahaan tersebut, Pak. Misalnya seperti visi misinya adalah, kemudian visi misinya adalah visinya itu adalah Apa visinya? dari mana kita menang? Dari visi misi tujuan perusahaan tersebut. Dari visi misi dan tujuan perusahaan tersebut. Visi misi perusahaan tersebut, tujuan dan apa yang oleh perusahaan tersebut. Itu aja, Pak. Oke, emang bisa ketahuan budayanya dari visi misinya? Oh iya, bisa. Hanya dari visinya itu tertulis apa tujuan perusahaan tersebut, apa yang ingin dicapai dari misi, terus di misinya itu bagaimana cara mengaplikasikan aturannya, dan di tujuannya adalah apa yang bisa kita capai. Waktu nih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, lalu Abdul Ghafar. Ya, hadir, Pak. Oke, baik. Lalu Abdul Ghafar, sudah siap? Insya Allah. Baik, inilah dia soalnya. Secara umum, seperti apa etika diartikan? Etika secara umum itu kebiasaan. Bisa diartikan kebiasaan, ya, kebiasaan bertingkah, tingkah laku, akhlaknya, moralnya, dan etika juga Bentar dulu, Pak. Secara umum seperti apa etika diartikan? Ya. Yang tadi secara umumnya etika itu bisa diartikan sebagai kebiasaan seseorang di dalam kesehariannya. Itu timbul dari kebiasaan. Mungkin cuma itu aja, Pak. Itu saja, oke. Nanti kalau etika etika itu ada yang jenisnya seperti moral, etika akhlak, apa juga etika itu. Ya itu aja udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Hamdun Ahmad.
Ada? Iya, hadir, Pak. Oke, baik. Sudah siap? Bismillah, siap, Pak. Baik, inilah dia soalnya. Baik. Menimbun barang dalam Islam apakah diperbolehkan? Jawabannya sangat jelas tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena di dalam Islam sudah ada etika dalam berjual beli, karena menimbun barang itu bisa mempengaruhi harga, kemudian merugikan orang lain dan segala macam. Maka di dalam Islam itu tidak membolehkan menimbun barang. Sekian, Pak. Oke. Apa benar nggak dibolehkan? Oke, ada yang mau ditambahkan? Waktunya masih ada, silakan. Cukup? Saya rasa cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Kandi Famunitiah Yuni Prilatama. Ada? Ada, Pak. Oke. Kandi, sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Baik, inilah dia soalnya. Hak cuti antara pria dan wanita berbeda. Apakah ini diskriminatif? Kayaknya tidak diskriminatif, Pak. Karena menurut saya itu sama si hak cuti, tidak ada bedanya. Cuti antara pria dan wanita berbeda. Sama hak cutinya ya? Ya sama, Pak, tidak ada bedanya. Kalau wanita melahirkan dia dapat hak cuti? Iya, beda-beda, Pak. Kalau wanita misalnya ada halangan seperti haid, bisa diambil cuti seperti haid, seperti melahirkan. Terus pokoknya itu udah, Pak. Kalau pria kayaknya hak cutinya pas libur aja sih, Pak. Nggak ada, misal nggak kayak wanita ada halangan haid gitu. Berarti ini diskriminatif gitu ya, lebih banyak wanita dapat cuti daripada pria. Iya, lebih banyak wanita. Kalau laki itu satu bulan itu 1 hari cutinya buat laki-laki. Berarti tidak adil dong ini. Adil sih, Pak. Karena wanita itu kan karena wanita dan laki-laki itu berbeda, Pak. Wanita itu kan melahirkan apa. Kalau laki kan dia tidak kayak gitu. Apakah Lucinta Luna bisa melahirkan? Siapa? Apa, Pak? Enggak ada. Oke. Terima kasih, Kandi. Selanjutnya, Rosiana. Ada? Hadir, Pak. Oke, Rosiana. Oke, Rosiana sudah siap? Insya Allah, Pak. Siap. Baik, inilah dia. Oke, Pak. Visi dan misi itu tentu saja berbeda. Kalau visi itu kan apa yang akan dicapai, sedangkan misi itu bagaimana cara mencapainya. Contohnya misalnya itu visi perusahaan itu ingin membangun perusahaan yang berkualitas, terus yaitu halal terus BPOM dan sejenisnya di masyarakat. Nah, itu visinya. Nah, terus kalau misinya itu bagaimana aksinya dari perusahaan tersebut memberikan contoh ke masyarakat kalau produknya itu udah halal dan terjamin gitu, tidak ada unsur-unsur riba, maisir, goror dan lain-lainnya itu. Misalnya dengan cara diberikan contoh, misal kalau dia ini perusahaan makanan, diberikan makanan ini kepada
masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Nah, jadinya masyarakat itu diberikan kredibilitas atau membangun kepercayaan. Apa sih? Perusahaan ini ingin membangun kepercayaan kepada masyarakat tersebut agar perusahaannya itu udah dikenal gitu. Oh, ini perusahaan ini udah benar, ternyata ini halal, udah BPOM juga. Jadinya kalau udah dikasih sampel tersebut, jadinya masyarakat udah percaya sama perusahaan itu, jadinya masyarakat mau membeli di sana. Itu mungkin termasuk dari sistem persuasif atau membujuk masyarakat agar masyarakat itu juga mau membeli atau ya itu membeli produk di perusahaan tersebut, Pak. Oke, baik. Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Maulidia Rizka Putri, ada? Hadir, Pak. Ada. Oke. Ada enggak kedengaran suaranya? Oke, Maulidia sudah siap? Siap, Pak. Baik, inilah dia soalnya. Apa perbedaan etika dengan manajemen dari objek yang diaturnya? Baik, kalau etika itu kan mengatur baik dan buruknya. Sedangkan kalau manajemen itu mengatur salah dan benar. Nah, jadinya salah dan benar dari manajemen ini contohnya itu ada di perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu dalam etika Islam itu tidak benar, tapi ketika dia di manajemen itu adalah hal yang benar. Jadinya itu dari objek yang diaturnya itu contohnya ada di perusahaan rokok salah satunya. Kayaknya itu aja kalau perbedaan etika dengan manajemen, karena etika itu mengatur baik dan buruk, sedangkan manajemennya sendiri itu mengatur salah dan benarnya. Contohnya ada pada perusahaan rokok. Jadi perusahaan rokok itu benar apa salah, baik apa buruk? Perusahaan rokok itu dalam manajemen itu benar, karena dia itu menguntungkan negara, sedangkan dalam etika itu dia salah, karena merugikan banyak orang. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Nggak ada, insya Allah itu aja. Baik, terima kasih Maulidia. Sama-sama. Selanjutnya, Nurul Hidayah, ada? Hadir, Pak, hadir. Oke. Nurul Hidayah sudah siap? Insya Allah. Oke, baik. Inilah dia soalnya. Apa itu, Pak? Apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi? Hoax itu adalah berita yang tidak benar, Pak. Hoax itu adalah berita bohong yang tersebar melalui proses komunikasi, di mana ciri-ciri dari hoax ini yaitu suatu kabar atau berita adalah bohong. Tersebar dari mulut ke mulut atau individu ke individu, terus sangat cepat atau tersebar. Misalnya kayak gimana? Informasi yang apa? Misalnya kayak gimana? Misalkan dalam satu perusahaan, misalkan seseorang itu memberi sebuah berita tentang hari ini akan akan diliburkan selama 2 minggu. Namun berita itu belum tentu benar dari pihak atas itu, Pak. Terus gimana cara mengatasinya? Terus cara mengatasinya itu dengan cara harus bertanya dulu pihak atas itu. Itu aja, Pak. Itu saja? Oke. Baik, terima kasih Nurul Hidayah. Selanjutnya Indah Aulia Anjani, ada? Ada, Pak. Oke. Indah Aulia, sudah siap? Bisa. Baik, inilah dia soalnya. Peraturan bisa jelaskannya seperti apa? Peraturan perusahaan
peraturan perusahaan, hak dan kewajiban bentar, Pak. Hak dan kewajiban kayak gimana? Hak kewajiban karyawan mendapatkan gaji. Hak dan kewajiban karyawan mendapatkan gaji. Karyawan dapat gaji, terus perusahaan dapat apa? Syaratnya perusahaan dapat karyawan. Syarat bekerja, jam bekerja, seragam, kebersihan. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Ya. Terima kasih Indah Aulia. Selanjutnya Novia Ardani, ada? Ada, Pak. Oke. Novia Ardani sudah siap? Oke, baik. Inilah dia soal. Alfamart sering berada pada lokasi karena Alfamart dan Indomart Pak, karena Alfamart dan Indomart ini bisa kayak saling membantu tuh Pak, misalnya lokasinya karena strategis. Misalnya ntar misalnya nyari Indomart nggak ada, bisa ke Alfamart juga. Apa enggak malah tersaingi nanti kalau dekat-dekatan? Karena jika Alfamart di tempat tersebut sudah strategis, berarti Indomart bakal tahu kalau itu sudah strategis, Pak. Mungkin bisa menguntungkan. Ada tambahan lagi, silakan. Lagi mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Novia Ardani. Selanjutnya Vita Rahmasari, ada? Ada, Pak. Mana saya? Oh, ini dia. Oke, suaranya agak nging-nging itu. Vita Rahmasari? Ya, Pak. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap? Insya Allah, Bapak. Baik, inilah dia soalnya. Bagaimana perusahaan-perusahaan apakah dapat turut menerapkan etika bisnis? Perusahaan Pak, bagaimana perusahaan apakah dapat terus melakukan etika bisnis? Apa personalia? Bisa agak mundur sedikit ya kameranya, kepalanya doang yang kelihatan. Oke. Adalah
Nggak tahu. Silakan. Ganti soal loh, Pak. Oke, ada bagian personalia atau bagian SDM. Apakah dia bisa juga menerapkan etika bisnis Islam? Iya bisa, Pak. Karena personalia. Karena dapat dilakukan terus-menerus dapat dilakukan terus-menerus dan dapat menjadi standar etika ini. Oke, baik. Terima kasih, Vita Rahmasari. Ya, Pak. Selanjutnya, Neneng Kadarsih ada? Ada, Pak. Oke. Neneng Kadarsih sudah siap? Insya Allah udah, Pak. Baik, inilah dia soalnya. Lobby adalah pendekatan kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keringanan. Contohnya sebuah perusahaan ingin melakukan penghijauan di sekitar perusahaannya, maka melakukan lobby atau mencari dukungan di masyarakat tertentu. Contoh lain perusahaan personalia, contoh lain perusahaan menegosiasi atau meminta keringanan. Contoh lainnya hal pajak, meminta untuk membayar dengan cicilan. Lobby dan negosiasi tidak digunakan untuk suap menyuap, sedangkan negosiasi yaitu untuk Oke, contohnya di bagian produksi gimana? Kalau contoh di bagian produksi. yang bagian lobby itu misalnya misalnya sebuah perusahaan membuat produksi. Nah, ketika itu dia sebelum dia melakukan produksi, dia meminta mendekati para masyarakat di sekitarnya untuk mempromosikannya. Dia meminta izin untuk mempromosikan produksinya di masyarakat terdekat, misalnya masyarakat yang dekat perusahaannya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Hirobi Malik Maulana ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hirobi Malik Maulana sudah siap? Insya Allah siap. Soalnya. Membujuk dalam pembentukan kredibilitas perusahaan. Dilakukan oleh sebuah perusahaan karena untuk meyakinkan konsumen agar menjual barang atau produk tersebut atau membelinya. Nah, kemudian apa kok enggak seberapa penting teknik persuasi membujuk di dalam menentukan. Kayak gimana sih misalkan teknik persuasif itu? Silakan.
Cara pokoknya membeli produk. Kemudian harus membeli produk. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Sofrianda Fauzi. Sofrianda Fauzi ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah ada. Oke. Sudah siap? Baik, inilah dia soalnya. Apakah bagian keuangan harus tetap terbuka kepada siapa saja? Bukankah ada rahasia perusahaan yang harus dijaga? Apakah bagian keuangan tetap terbuka? Tidak harus selalu terbuka. Karena ada batasannya. Apa batasannya? Perusahaan juga harus transparan. Bagian keuangan di perusahaan tidak harus selalu terbuka, dan perusahaan juga harus selalu transparan. Nah, transparan tuh kayak gimana sih? Terbuka. Misalnya kayak gimana?